Halo anime lovers, senang bertemu dengan Anda semua. Pada video kali ini, kita akan membahas film serial anime legendaris, Slam Dunk. Pada video sebelumnya, di tengah jeda pertandingan Kainan versus Umamiya, para pemain Shohoku dan Sanno melakukan pemanasan. Sakuragi kesal saat melihat tim Sanno menjadi pusat perhatian penonton. Untuk menarik perhatian penonton kepada tim Shohoku, Sakuragi memutuskan akan melakukan satu aksi spektakuler. Dia berlari cepat menuju ring, sembari membawa bola dengan satu tangan. Tak lama berselang, Sakuragi meloncat jauh melintasi udara. Sejenak, semua yang melihat aksi Sakuragi terpana. Namun aksi nekatnya berakhir anti-klimaks. Bola mengenai ring, menyebabkan tubuh Sakuragi terpental dan jatuh keras. Meski jadi bahan tertawaan penonton, namun para pemain Sanno, dengan kekagumannya, menilai aksi Sakuragi sebagai aksi yang mustahil dilakukan, terlebih oleh seorang anak SMA. Bagaimanakah kelanjutan kisahnya? Tapi, sebelum kita lanjut, jika ingin mengetahui lanjutan kisahnya setelah video ini, silahkan kunjungi playlist channel Animania M6. Tersedia video lanjutan, khusus bagi para subscriber. Tak perlu berlama-lama lagi, mari kita saksikan bersama alur ceritanya. Ubin putih berkilat di bawah sorotan lampu neon. Air dari keran menetes pelan, menciptakan gema samar dalam ruangan yang sepi. Mitsui berdiri di depan urinoir, kedua tangannya bertumpu di sisi celananya. Bahunya sedikit menegang, dan pandangannya kosong, seolah pikirannya terombang-ambing dalam ketidakpastian. Pintu di belakangnya terbuka perlahan, langkah kaki berat memasuki ruangan, tenang namun penuh wibawa, pelatih Anzai. Di dalam kepalanya, Mitsui tak bisa memahami kegelisahan yang menghantuinya. Sejak beberapa saat lalu, tubuhnya terasa gelisah, tak nyaman berada di satu tempat terlalu lama. 3 kali ia kembali ke sini, namun tetap tak menemukan jawaban yang ia cari. Pelatih Anzai tetap diam, hanya memandang sosok di hadapannya dengan sorot mata tajam. Lalu, tanpa peringatan, sebuah pernyataan terlontar, sebuah informasi yang telah memiliki jawabannya sendiri. Sejenak, Mitsui terdiam. Kelopak matanya melebar sedikit, tubuhnya menegang sesaat. Kata-kata itu menembus pikirannya lebih dalam dari yang ia duga. Sanno telah mengganti pemain shooting guard mereka. Pikirannya berputar cepat, mencoba memahami implikasi dari informasi itu. Raut wajahnya berubah, ketika sebuah nama, Ichinokura muncul di benaknya. Sosok yang dikenal di tingkat nasional bukan karena kehebatannya mencetak angka, tetapi karena kemampuannya menghilangkan ancaman dari lawan. Namun kata-kata berikutnya dari pelatih Anzai membuatnya terhenyak. Sanno memasukkan Ichinokura, karena mereka mengkhawatirkan Hisashi Mitsui. Dadanya berdegup lebih cepat. Pandangannya yang tadinya samar, kini menjadi lebih tajam. Ada sesuatu yang kembali menyala di dalam dirinya, sesuatu yang tadinya hampir padam. Mitsui mengembuskan napas, dan tatapan matanya berubah. Percaya diri itu kini telah kembali. Sementara di lapangan, sorak-sorai penonton membahana saat babak kedua pertandingan Kainan melawan Umamiya dimulai kembali. Pemain Kainan melangkah ke lapangan dengan penuh percaya diri, tubuh mereka tegap, mata mereka menyala. Bola bergerak cepat di antara mereka, ritme permainan semakin intens. Dalam sekejap, bola berada di tangan Jin. Dari luar garis 3 angka, ia berdiri tegap, memandang ring dengan keyakinan mutlak. Tanpa ragu, tubuhnya terangkat, lengannya melengkung sempurna. Bola melayang dalam busur sempurna, meluncur melewati udara yang dipenuhi ketegangan. Sesaat kemudian, bola masuk dan menyentuh jaring, tanpa menyentuh tepian ring. Di papan skor, dominasi Kainan terlihat mutlak. Skor 74-38, selisih yang nyaris mustahil dikejar. Meski babak kedua membawa perubahan, dengan Umamiya memberikan perlawanan sengit, ritme permainan tetap dikuasai Kainan. Tekanan yang mereka berikan, jauh lebih menyesakan dibanding yang diterima. Sementara di sudut lain, di dalam ruang latihan yang sunyi, Sakuragi Hanamichi tengah berkutat dengan bola basket. Tatapannya tajam, sorot matanya penuh tekad. Gerakan tubuhnya menggambarkan pemikiran yang berputar dalam benaknya, sebuah rencana yang ia susun dengan cermat. Kakinya melangkah, bola bergerak dalam genggaman, lalu lepas dalam tipuan cepat. Ia membayangkan pemain-pemain Sanno berusaha membaca gerakannya, namun terkecoh oleh kepiawaiannya.
Ia melihat bayangan Miyagi di sudut matanya, rekannya dalam rencana ini, pion utama dalam strategi yang ia bangun. Tipuan demi tipuan ia ulang, memastikan setiap gerakan terjadi dalam presisi sempurna. Semua demi satu tujuan, menciptakan ruang untuk melompat dan menembakkan bola tanpa gangguan. Bola memantul ke tembok, kembali ke tangannya. Ia menangkapnya erat, matanya berbinar, keyakinan tumbuh dalam dirinya, rencana ini akan berhasil. Namun tiba-tiba, suara berat dan tenang menyela di belakangnya, mengatakan Sakuragi melakukan pelanggaran double dribble. Sontak, Sakuragi terkejut. Kepalanya menoleh cepat, tatapannya sinis. Di hadapannya berdiri pelatih Hanzai, wajahnya seperti biasa tenang, namun matanya tajam mengamati. Ia melangkah mendekat, lalu bertanya dengan nada datar, mengapa Sakuragi terlihat begitu tenang, berbeda dari pemain Shohoku lainnya yang penuh ketegangan. Sakuragi menegakkan tubuhnya. Hembusan napasnya panjang, tapi mantap. Ia tahu jawabannya, ketakutan dan kegelisahannya telah sirna sejak ia melakukan kekacauan di hadapan ribuan penonton. Ia telah menghadapi rasa malunya sendiri. Tidak ada lagi ruang untuk gentar. Pelatih Hanzai terkejut mendengar jawabannya. Namun rasa penasarannya belum padam. Ia bertanya sekali lagi, lalu, apa yang paling ditakuti Sakuragi dalam pertandingan melawan Sanno? Sakuragi terdiam. Sorot matanya tajam, namun kosong. Ia menggali pikirannya, mencari ketakutan yang mungkin masih tersisa. Hening beberapa saat, lalu dengan nada yang mantap dan tanpa ragu, ia menjawab, tidak ada. Kembali ke pertandingan. Sorotan lampu menerangi lapangan, memantulkan cahaya di permukaan lantai kayu yang mengilap. Pertandingan antara Kainan dan Umamiya hampir mencapai akhir kuarter kedua, tetapi di tribun, suasana justru semakin bergemuruh. Penonton datang berbondong-bondong, mengisi setiap kursi yang tersedia hingga tribun penuh sesak. Di antara hiruk-pikuk itu, Nakamura, asisten reporter Aida, menoleh ke tribun dengan mata melebar. Stadion yang awalnya hanya terisi sebagian, kini telah menjadi lautan manusia. Gelombang suara terus membesar, bukan untuk laga yang tengah berlangsung, melainkan karena sesuatu yang jauh lebih dinantikan, pertandingan Shohoku melawan Sanno. Namun, sebelum Nakamura sempat mengutarakan kekagumannya, Aida memotongnya. Bukan Shohoku yang menarik perhatian ribuan pasang mata ini. Mereka datang untuk melihat satu hal, permainan tim Sanno. Di pinggir tribun, Akagi berdiri kokoh, matanya terpaku pada lapangan. Ia tak sekadar menyaksikan pertandingan, ia merasakan atmosfer yang menyelimuti stadion. Sorakan penonton, bisikan kagum, dan perbincangan sengit di tribun tentang betapa dahsyatnya Sanno. Nama Sawakita berulang kali disebut, pujian mengalir deras atas peningkatan permainannya sejak ia naik ke kelas 2. Akagi mendengar semuanya. Namun, tak satu pun kata keluar dari bibirnya. Ia tetap diam, menahan gejolak yang berkecamuk di dalam dadanya. Kegelisahan merayapi pikirannya, mencengkeram erat ketakutan bahwa Shohoku mungkin tak akan mampu mengimbangi kekuatan Sanno. Tapi tak hanya Sawakita yang dielu-elukan. Masashi Kawata, sang senter tangguh, dijuluki yang terbaik saat ini. Fukatsu, kapten sekaligus otak permainan Sanno, disebut-sebut sebagai kunci keberhasilan tim Sanno. Di bawah tribun, tangan Akagi mengepal kuat, urat-uratnya menegang. Sorotan matanya menyala dengan tekad yang membara, meski di dalam hatinya masih terselip ketidakpastian. Dari belakang, pelatih Hanzai berdiri, menyelami atmosfer yang bergemuruh di stadion. Ia tahu betul beban yang kini menghimpit Akagi. Dengan langkah perlahan, ia mendekat, menguji ketangguhan mental kaptennya sebelum pertarungan besar dimulai. Suara lembutnya memecah keheningan di antara mereka, menegaskan kenyataan bahwa mayoritas penonton bukanlah pendukung Shohoku. Mereka ada di sini untuk Sanno. Akagi tak bergeming. Rahangnya mengeras, menegaskan keteguhan hatinya meski dadanya bergetar. Gemuruh sorakan yang terus menggema, memuja Sanno, menghantamnya seperti gelombang besar. Ia menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan debaran yang tak menentu. Di belakangnya, pelatih Hanzai hanya diam, memahami sepenuhnya apa yang tengah dialami Akagi. Dan kemudian, perlahan tapi pasti, sesuatu berubah dalam diri Akagi. Matanya kini memancarkan keteguhan yang tak tergoyahkan. Bukan sorakan, bukan dukungan penonton yang menentukan hasil pertandingan. Itu hanya suara latar dari pertempuran yang akan ia jalani. Tak peduli betapa besarnya nama Sanno, Akagi telah memutuskan, ia akan berdiri tegak,
membawa Shohoku melawan raksasa yang dielu-elukan itu. Di tengah gegap gempita stadion yang dipenuhi sorak-sorai pendukung Sanoh, Akagi berdiri tegak. Senyuman tersungging di wajahnya, bukan senyuman biasa, melainkan tanda pengharapan yang akan diperjuangkannya hingga detik terakhir. Dia tahu betul, ribuan suara di tribun menginginkan kemenangan bagi Sanoh, tetapi satu tekad membara dalam dirinya. Keinginan mereka tak akan berjalan sesuai harapan. Dari sisi lapangan, pelatih Anzai memperhatikan. Sorot matanya menangkap sesuatu yang berbeda dalam diri Kapten Shohoku. Aura Akagi membuncah, bukan sebagai pemain yang gentar menghadapi lawan yang lebih besar, melainkan sebagai seorang pejuang yang telah meneguhkan hatinya. Saat banyak orang merasa cemas menjelang pertandingan, Akagi justru semakin kuat. Tak ada sedikit pun tanda bahwa dia akan lari dari pertarungan ini. Sebaliknya, dia berdiri lebih tegak, lebih kokoh dari sebelumnya. Pelatih Anzai diam-diam berharap, jika Akagi mampu menguasai ketakutan sepenuhnya, dan ia akan kembali dengan mentalitas terbaiknya. Saat itulah Shohoku akan memiliki kesempatan untuk menulis sejarah. Senyum kecil terukir di bibir sang pelatih. Dia melihatnya dengan jelas, kepercayaan diri Akagi kini lebih besar daripada rasa takutnya. Dan dengan tekad yang telah mengakar dalam jiwanya, Akagi tak hanya berniat bertanding, lebih itu, dia berniat menang untuk Shohoku, dan untuk dirinya sendiri. Dan untuk mengecewakan ribuan pendukung Sanoh yang mengira segalanya akan berjalan sesuai keinginan mereka. Tanpa ragu, Akagi meninggalkan lapangan, melangkah tegap menuju ruang ganti Shohoku. Setibanya di depan pintu, dia menarik napas dalam, lalu mendorongnya perlahan. Seketika, atmosfer berat menyambutnya. Di dalam ruangan, wajah-wajah tegang menyelimuti rekan-rekannya. Beban menghadapi Sanoh begitu nyata hingga udara di ruangan terasa lebih pekat. Akagi bisa melihatnya di mata mereka, keraguan, tekanan, ketakutan. Namun, dia datang bukan untuk terjebak dalam ketakutan yang sama. Dengan langkah pasti, Akagi mendekat. Senyuman penuh keyakinan masih menghiasi wajahnya, memberikan sinyal yang begitu jelas bahwa dia siap. Dan Shohoku juga harus siap. Energi itu menular. Saat Akagi berdiri di tengah ruangan, ketegasannya menyelimuti setiap sudut. Sorot matanya berkilat, tak memberi ruang bagi keraguan. Tanpa perlu banyak kata, dia mengajak mereka kembali ke lapangan, ke medan perang yang telah menunggu. Para pemain Shohoku menoleh serempak. Mereka melihat Akagi, dan sesuatu dalam diri mereka mulai berubah. Keyakinan yang sempat goyah kini perlahan kembali. Api semangat dalam diri mereka yang hampir padam, kini menyala kembali. Dari sudut ruangan, pelatih Anzai hanya tersenyum. Akagi telah melakukan bagiannya. Kini, Shohoku siap bertarung. Sementara itu, di sisi lain, Rukawa berdiri diam. Dia tak terpengaruh mudah oleh siapapun, tetapi kali ini, sesuatu dalam diri Akagi menggugahnya. Dengan gerakan perlahan, ia mengangkat tangannya dan melepas pelindung matanya. Sejenak, ia menatap bayangannya sendiri di cermin yang berada di hadapannya. Kogure sempat terkejut saat mata Rukawa yang sebelumnya bengkak, kini telah kembali normal. Namun, rasa penasarannya tak bisa diabaikan. Ia menatap Rukawa dan bertanya mencari jawaban. Di sisi lain, Rukawa masih menggenggam obat salep mata yang diberikan Minami, Kapten Toyotama. Efeknya begitu luar biasa. Hanya dalam waktu singkat, bengkak di matanya menghilang sepenuhnya. Namun, bukan rasa lega yang menghampirinya, melainkan keterkejutan atas keampuhan obat tersebut. Sementara itu, Sakuragi justru merasakan sesuatu yang berbeda. Alih-alih senang dengan kesembuhan Rukawa, hatinya terasa mengganjal. Ia mengingat wajah Minami dengan ekspresi penuh kekesalan. Bagi Sakuragi, mata Rukawa yang telah pulih berarti satu hal, pertarungan mereka sebagai rival di lapangan akan semakin sulit. Keinginannya untuk mencuri perhatian di pertandingan nanti terasa semakin menjauh. Namun, Rukawa tak memikirkan semua itu. Dengan kedua mata yang kini tajam seperti elang, ia hanya menatap lurus ke depan. Satu hal yang ada di benaknya, pertandingan melawan Sanoh, dan ia sudah siap. Di tepi ruangan, pelatih Anzai memperhatikan anak-anak asuhannya dengan senyuman tipis. Matanya menyiratkan kepuasan dengan keadaan timnya sekarang. Kini, timnya telah sepenuhnya siap, tampak jelas tak ada lagi keraguan. Ayako, yang sejak tadi memperhatikan perubahan atmosfer tim Shohoku, tak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Kegugupan yang sempat melingkupi mereka kini sirna.
Sebuah semangat baru telah lahir di antara mereka. Di tribun, penonton telah memenuhi seluruh tempat duduk. Sorakan menggema, membanjiri udara dengan gelombang antusiasme yang kian memuncak. Bahkan geng Sakuragi yang datang untuk menonton terkejut melihat tribun yang penuh sesak. Mereka berusaha mencari bangku kosong, namun setiap sudut telah terisi. Di sudut lain, Haruko datang bersama teman-temannya. Tatapannya menyapu lapangan, namun hatinya dipenuhi kecemasan. Shohoku harus berhadapan dengan Sanoh di hadapan ribuan pendukung lawan. Dalam hatinya bertanya-tanya, mampukah mereka menghadapi tekanan ini? Tak lama kemudian, atmosfer stadion berubah drastis, saat para pemain Sanoh akhirnya tiba. Sorakan yang begitu dahsyat meledak dari seluruh penjuru stadion saat para pemain Sanoh melangkah masuk ke lapangan. Getaran suara pendukung mereka bergema, mengguncang stadion. Para pemain Sanoh membalas sambutan itu dengan penuh percaya diri. Kawata, dengan senyum khasnya, menatap papan skor pertandingan Kainan melawan Umamiya yang terpampang di sisi stadion. Skor 92-47 untuk keunggulan Kainan tertera jelas di sana. Ia mengangguk kecil, seolah mengukuhkan dominasi tim-tim besar. Geng Sakuragi semakin terkejut melihat betapa besarnya dukungan yang diterima Sanoh. Sementara itu, Nobunaga duduk dengan ekspresi kesal. Ia merasa kedatangan Sanoh begitu mengganggu, namun di dalam hatinya, ia berharap Shohoku bisa memberikan perlawanan. Meski ia sadar, harapan itu nyaris mustahil. Di samping Nobunaga, Maki menambahkan dengan nada serius. Tahun ini, Sanoh diperkuat oleh para pemain bintang. Menyebabkan untuk mengalahkan mereka, itu bukan sekadar sulit, tapi hampir tak mungkin. Lalu, tibalah saatnya, para pemain Shohoku melangkah masuk ke lapangan. Tak ada sorakan, dan tak ada teriakan dukungan. Kontras dengan sambutan meriah yang diterima Sanoh, Shohoku berjalan dalam keheningan. Namun, tak satu pun dari mereka terguncang. Sorakan lawan, dukungan bagi Sanoh, bahkan cemoohan yang mungkin tertuju pada mereka, sedikit pun tidak menggoyahkan tekad mereka. Disinilah mereka berdiri, di hadapan tim raksasa. Namun, Shohoku tidak akan mundur, dan mereka siap bertarung. 10 langkah pertama Shohoku memasuki lapangan, dan atmosfer berubah seketika. Wajah-wajah garang, penuh amarah, bukan seperti tim bola basket biasa, mereka tampak seperti pasukan yang siap bertarung habis-habisan. Sorot mata mereka menyala, sambil mengatakan dengan kompak, anak-anak nakal sudah datang. Di tribun, Nobunaga menatap sinis, kedua lengannya terlipat, ekspresinya menunjukkan bahwa ia tidak terkesan sedikit pun. Di sisi lain, Maki dari Kainan tercengang. Bukan karena kedatangan Shohoku, melainkan karena sosok Akagi. Pemimpin Shohoku itu berdiri tegap, dengan wajah yang terbakar oleh tekad membara. Tidak ada sedikit pun bayangan ketakutan, hanya keyakinan yang tak tergoyahkan. Maki tersenyum tipis. Akagi akhirnya melewati tembok yang selama ini membayanginya. Ia bukan lagi pemain yang ragu atau tertekan oleh nama besar lawan. Tapi satu hal yang jelas, perjalanan ini belum selesai. Yang tersisa sekarang hanyalah bertarung dengan segenap jiwa raga hingga peluit akhir berbunyi. Dan seolah membakar semangat arena, Nobunaga tiba-tiba melompat tinggi, meneriakkan kemenangan Kainan atas Umamiya dengan skor mencolok, 104-49. Sorakan menggema, tetapi perhatian kembali ke Shohoku. Sakuragi melangkah maju, dan kepalanya tegak, matanya penuh keyakinan. Dengan suara lantang, ia menyeru rekan-rekannya untuk menghilangkan keraguan, tidak ada rasa gentar. Yang ada hanya satu tujuan, mengalahkan Sanoh. Dari tribun, Haruko terpaku, detak jantungnya berpacu dengan euforia yang melonjak di dadanya. Ia melihat sesuatu yang berbeda di wajah mereka. Sakuragi, Rukawa, Mitsui, Akagi, Miyagi. Sedikit pun tidak ada ketakutan yang tergambar di wajah para pemain Shohoku. Mereka berdiri di tengah lapangan, menatap lawan mereka, siap menghadapi raksasa tanpa gentar. Geng Sakuragi di tribun pun ikut terbakar. Mereka bisa merasakan aura Shohoku yang bangkit, sebuah energi yang melawan logika, yang menantang segala kemungkinan. Tapi Sanoh bukan tim yang mudah terintimidasi. Sanoh, sang penguasa bola basket sekolah menengah, melangkah masuk. Mereka tampil tenang, tak tergoyahkan, seakan-akan kemenangan sudah tertulis di atas papan skor sebelum pertandingan dimulai. Sambutan penonton meledak, tepuk tangan, sorakan, riuh rendah yang menggema memenuhi udara.
Sanno adalah raja, dan seluruh arena ada di pihak mereka. Namun, tiba-tiba suara Akagi menghantam udara, lebih kuat dari seluruh sorakan penonton. Suara itu menggelegar, bagaikan petir yang membelah langit dalam badai. Suaranya mengguncang seluruh stadion, mengejutkan semua yang hadir. Itu bukan sekadar teriakan, tapi itu adalah seruan perang. Shohoku terbangun, dan mereka merasakan darah mereka mendidih, keberanian mereka melonjak. Mereka bukan hanya tim biasa, tetapi mereka adalah pasukan yang siap berjuang sampai titik darah penghabisan. Di tepi lapangan, pelatih Taoka terkejut, dan membelalakan mata. Shohoku, yang dulu dianggap sebagai tim kuda hitam, kini berdiri dengan mental seorang juara. Mereka tidak gentar, dan mereka tidak goyah, dan mereka siap bertarung. Bagaimanakah kelanjutan kisah serunya? Untuk mengetahui kisah lengkapnya, silahkan tonton video selanjutnya.